Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA se-Indonesia. Saya doakan mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dan dijauhkan dari virus COVID-19. Baik, pada pertemuan kali ini materi biologi akan membahas mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau yang sering kita sebut sistem respirasi adalah proses pengambilan oksigen atau O2 untuk proses oksidasi biologi. Kemudian terjadi pengeluaran karbon dioksida atau CO2 serta pembentukan energi yang terjadi di dalam sel-sel organisme atau makhluk hidup. Pernapasan itu sendiri berlangsung melalui dua tahap, yaitu 1. Pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 dari udara ke darah dan sebaliknya. 2. Pernapasan internal adalah pertukaran O2 dan CO2 dari darah ke sel-sel jaringan tubuh atau sebaliknya. Sistem pernapasan pada manusia meliputi alat-alat pernapasan dan proses pernapasan. Alat pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri atas alat-alat pernapasan sebagai berikut. Pertama, ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung, udara mengalami proses penyaringan. Alat pernapasan berikutnya, yang kedua, ada faring atau yang sering kita sebut tekak. Di bawah faring terdapat pangkal tenggorok atau yang sering kita sebut laring. Di dalam laring terdapat selaput pita suara. Alat pernapasan yang ketiga adalah trakea atau yang sering kita sebut batang tenggorokan. Trakea merupakan pipa yang tersusun dari ciri-ciri, yang tersusun dari cincin tulang-tulang rawan. Alat pernapasan berikutnya, yang keempat, yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan. Tenggorokan membentuk percabangan ke kiri dan ke kanan yang disebut bronkus yang menuju ke paru-paru. Alat pernapasan berikutnya yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan kumpulan gelembung alveolus. Paru-paru pada manusia dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru atau yang sering kita sebut selaput pleura. Alat pernapasan berikutnya adalah bronkiolus atau yang sering kita sebut cabang dari bronkus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil yang berakhir dalam alveolus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus merupakan kantong kecil berisi udara yang terdapat pada ujung bronkiolus. Pada alveolus terjadi pertukaran antara gas O2 dan CO2. Sistem pernapasan kita mengenal dua mekanisme pernapasan. Yang pertama yaitu pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Pernapasan
mencangkup proses pengambilan udara masuk ke dalam paru-paru atau yang sering kita sebut inspirasi, dan pengeluaran udara dari paru-paru atau yang sering kita sebut ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk atau yang sering kita sebut otot interkostalis. Kita bahas yang pertama, pernapasan dada. Jika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara di luar yang mempunyai tekanan lebih besar masuk ke dalam paru-paru. Maka terjadilah inspirasi. Jika otot-otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang-tulang rusuk tertekan, sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru membesar, sehingga udara keluar, maka terjadilah ekspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Jika diafragma berkontraksi sehingga mendatar, maka rongga dada membesar. Keadaan ini menyebabkan tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara luar masuk dan terjadilah inspirasi. Jika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan di paru-paru membesar, sehingga udara keluar, maka terjadilah ekspirasi. Berikutnya kita bahas mengenai volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, volume pernapasan atau volume tidal adalah volume udara yang masuk ke paru-paru dalam sekali inspirasi, atau jumlah udara yang keluar dalam sekali ekspirasi. Banyaknya udara pernapasan banyaknya udara pernapasan sebanyak kurang lebih 500 cc. Yang berikutnya, volume udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru dengan cara inspirasi maksimum. Setelah inspirasi biasa tentunya. Banyaknya udara komplemen kurang lebih 1500 cc. Yang berikutnya, volume udara cadangan atau yang sering kita sebut udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat diembuskan dari dalam paru-paru dengan ekspirasi maksimum setelah melakukan ekspirasi biasa. Banyaknya udara cadangan di dalam paru-paru sekitar atau kurang lebih 1500 cc. Yang terakhir, volume udara residu atau sering kita sebut udara sisa
adalah volume udara yang tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimum. Volume udara residu di paru-paru kurang lebih sekitar 1000 cc dan tidak dapat dihembuskan lagi. Dari 500 cc udara yang dapat kita hirup dalam keadaan biasa, hanya 350 cc yang dapat sampai di alveolus, sedangkan yang 150 cc lainnya hanya sampai di saluran pernapasan saja. Selanjutnya kita bahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Sistem alat pernapasan pada manusia dapat mengalami berbagai kelainan atau penyakit. Ada beberapa kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, asfiksi. Ini merupakan gangguan pada pengangkutan oksigen atau O2 ke jaringan atau gangguan penggunaan O2 oleh jaringan. Asfiksi pada keracunan gas karbon monoksida CO2, biasanya itu keluar dari knalpot kendaraan bermotor, dan asam sianida disebabkan kedua zat tersebut mempunyai daya afinitas atau daya ikat yang lebih tinggi terhadap Hb atau hemoglobin dibandingkan dengan daya ikat oksigen sendiri, sehingga oksigen itu terkalahkan daya ikatnya oleh kedua zat tersebut. Kelainan yang kedua yaitu pembengkakan kelenjar limpa. Pembengkakan kelenjar limpa di daerah hidung dan teka akan menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Gangguan tersebut dapat menimbulkan kesan wajah bodoh yang disebut wajah adenoid. Yang ketiga, gangguan atau penyakit akibat infeksi. Akibat infeksi ini pada sistem pernapasan ada beberapa macam. Ada yang namanya tuberkulosis atau sehari-hari sering kita dengar dengan singkatan TBC. Adalah infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Keadaan ini dapat menyebabkan proses difusi oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Ada juga yang disebut difteri. Adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penyakit ini mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas. Berikutnya ada penyakit pneumonia. Adalah radang dinding alveolus yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Penyakit berikutnya adalah bronkitis. Adalah radang pada bronkus. Gejalanya adalah batuk, demam, dan sakit di bagian kepala. Berikutnya tonsilitis.
adalah radang yang disebabkan infeksi pada tonsil oleh bakteri. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, sulit menelan, dan demam. Berikutnya, faringitis adalah radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Penyakit berikutnya, pleuritis adalah radang pada selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Ada juga penyakit yang kita sebut SARS. Kepanjangannya Severe Acute Respiratory Syndrome. Adalah penyakit saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit ini adalah sakit kepala, demam tinggi, biasanya lebih dari 30 derajat Celcius, batuk, sesak napas, tenggorokan gatal, lesu, dan nyeri tubuh. SARS disebabkan oleh virus yang disebut virus SARS Associated Coronavirus atau SARS-CoV. Selain itu, ada gangguan atau penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi, antara lain asma. Asma adalah gangguan pada sistem pernapasan yang dapat disebabkan oleh alergi terhadap benda-benda tertentu, psikis, pengaruh psikis, atau karena penyakit menurun. Kemudian ada juga rinitis. Adalah radang pada membran mukosa di rongga hidung yang menyebabkan bengkak dan mengeluarkan banyak lendir. Penyakit ini disebabkan alergi terhadap suatu benda atau suasana tertentu. Ada juga kelainan yang kita sebut kanker paru-paru. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang usia setengah baya yang sering merokok. Penyakit berikutnya, emfisema, adalah gangguan pernapasan yang disebabkan alveolus menjadi luas berlebihan dan mengakibatkan penggelembungan paru-paru yang berlebihan juga. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan sampaikan mengenai bahaya merokok. Rokok mengandung zat yang dapat menyebabkan seseorang ketagihan. Makanya supaya kalian tidak ketagihan, mumpung masih muda, badan masih sehat, jangan mendekati rokok. Asap rokok mengandung bahan-bahan beracun yang dapat meracuni penghisapnya atau yang sering kita sebut perokok aktif maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang sering kita sebut perokok pasif. Ada 3 bahan kimia yang berbahaya dalam rokok, yaitu ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar. Asap rokok mengandung tar. Tar yang terkumpul di sekitar paru-paru akan mendingin dan masuk ke dalam paru-paru. Tar merupakan bahan kimia beracun
yang bersifat karsinogenik, yaitu dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, nikotin. Nikotin dikenal sebagai salah satu racun yang paling kuat. Nikotin merangsang pelepasan hormon adrenalin ke dalam darah. Hormon adrenalin menyebabkan peningkatan detak jantung dan peningkatan tekanan darah. Karbon monoksida. Dalam jangka waktu lama, kandungan karbon monoksida yang tinggi dapat menyebabkan pengerasan pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang membawa O2 ke otot jantung. Penyakit akibat merokok. Penyakit yang diakibatkan oleh merokok berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Merokok dapat menyebabkan penyakit bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Wanita hamil yang merokok juga membahayakan bayi yang dikandungnya.